sahabat Gema Kebijaksanaan. Kalimat bijak berbunyi, jangan menghabiskan seluruh hidup tanpa menikmatinya, karena kamu akan menyesal saat melihat ke belakang. Buah tomat dibeli Vivin, tomatnya hancur harus dibersihin. Selamat datang hari Senin, rasa syukur jangan dilupain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Bersama saya Natalia Santoso, selama 1 jam ke depan kita akan belajar sesuatu yang sangat berharga bersama Profesor Kehidupan dengan topik yang sangat menarik yaitu kasih dan pengabdian tiada henti. Sebelum saya memanggilkan beliau, saya akan memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Beliau adalah seorang pengusaha importir besar dan bagaimana lika-liku seorang pengusaha besar menjadi seorang ketua yayasan dari sekolah non-profit. Yuk, langsung saja kita undang narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, Ibu Siang Rani Hadiman, atau biasa disapa dengan panggilan Mami Aisyah. Silakan, Mam. Selamat malam, Natalia. Terima kasih. Malam, Mami. Wow, ini saya merasa sangat beruntung dan sangat terhormat ya bisa berbincang bersama Mami malam hari ini. Baiklah, Mam, kita langsung mulai ya. Kita udah pada tidak sabar nih, mau kepo, mau kepo. Pengen tahu nih, Mam, tentang ini dimulai dari cerita kehidupan Mami pada waktu Mami masih kecil ya. Boleh ya, Mam? Kita ngulik-ngulik sedikit. Boleh, Natalia. Oke. Jadi kita mau, Pertama-tama, Hah? ya, Ya, Mami, pertama-tama saya silakan. mengucapkan terima kasih ya sama Natalia yang sudah memberikan kesempatan pada saya malam hari ini untuk terus belajar, ya. Karena saya pikir, aduh, eh, saya dipercaya tuh untuk tampil ini banget ya kayaknya rasanya bahagianya ada, rasa sedikit mindernya juga ada sih, apalagi kita lihat ada Bante di sini. Tapi oke aja deh, gitu aja ya. Tapi mohon maaf ya Natalia juga para peserta dari acara pada hari ini, mungkin saya tidak bisa berbicara dengan bahasa yang protokoler seperti itu ya. Jadi karena saya sudah lama di pasar, jadi pakai bahasa pasar aja nih, gimana ya? Siap, Mohon Mam. maaf Bahasa dulu apa ya. aja, Mami? Oke. Nah, kalau ditanya masa kecil itu sekarang usia saya 65 ya. Berarti 65 tahun nih. Yang mana nih yang saya mau diceritain gitu ya. Tapi Oh, kalau masa kecil ya, saya ingat dari masa bayi aja deh ah, ya. Nah, kalau kita lihat seorang bayi itu ya, bayi itu yang pertama diterima adalah bisa tersenyum sebenarnya ya. Bisa tersenyum, dan senyum seorang bayi itu bisa membahagiakan banyak orang. Terutama membahagiakan kedua orang tuanya ketika melihat kita pertama kali tersenyum. Nah, itu dari lahir ya. Lalu saya tumbuh menjadi anak yang berbahagia dan punya kedua orang tua yang saat itu ya, mama dan papa saya sangat menyayangi saya, dan mereka juga mengerti tentang apa yang saya mau gitu waktu itu. Dan anak kecil kan biasanya kan kalau lihat baju di TV gitu ya, ada penyanyi pakai baju ini ya, saya langsung bilang nih, itu bagus banget ya bajunya ya mah. Tiba-tiba mama saya minggu depan itu udah langsung jadi baju kayak gitu. Jadi saya sangat beruntung wah. sekali punya orang tua yang seperti mama saya. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu, hmm,
papa saya mendidik saya juga sangat keras. Sangat-sangat keras. Jadi mama saya lembut, papa saya keras. Nah, saya tumbuh dari perpaduan mama dan papa saya mendidik saya. Nah, dari situlah saya menjadi lebih bisa belajar kebajikan itu dari sana ya, dari kedua orang tua saya. Saya bisa jelas membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dari sana kira-kira begitu, Natalia. Oke, Mami, luar biasa nih. Nah, kita juga mau tahu nih, Mami, pada waktu Mami kecil nih, apakah Mami punya mimpi atau cita-cita gitu, Mi? Oh ya, cita-cita saya baru jelas ketika saya SMP. Nah, SMP itu saya sudah punya cita-cita kalau ditanya. Orang-orang kan waktu itu kan jadi dokter, insinyur gitu ya. Saya kepingin sekali waktu itu jadi psikolog. Karena pada saat itu saya senang sekali membaca buku psikolog judulnya Anda. Kalau yang Oh, seumur saya pasti pasti ingat. Yang mengasuh itu kalau nggak salah Dokter Mulyono namanya. Jadi saya senang sekali baca buku itu sehingga menginspirasi saya untuk cita-cita menjadi seorang psikolog. Gitu. wow. Mami, boleh tanya yang agak lebih pribadi nggak sih, Mi? Boleh aja, Eh, siapa takut. Oke, baik-baik nih, Mi. Mami kan pengen apa cita-citanya pengen jadi psikolog, ya kan? Nah, terus kita lihat waktu masa kecil Mami gitu kan. Eh, Tadi Mami kan mengatakan lihat di televisi, Mami bilang penyanyi ini bajunya bagus, terus minggu depannya bajunya tiba-tiba sudah ada gitu kan. Nah, terus dilihat nih, sekarang kita lihat dari Mami, raut mukanya yang senyum terus, nggak pernah marah, dan lain-lain. Kita mau nanya nih, Mi. Kita mau nanya nih, Mi. Mami pernah susah nggak sih? Susah ya. Kata Mm-mm. susah itu luas ya. Hmm. Luas banget nih susah-susah di bidang apa nih? Misalnya kalau oke deh kalau di ekonomi ya, Mm-mm. saya nggak merasakan sampai susah-susah banget gitu. Tapi ya nggak sampai senang-senang banget berkelebihan juga enggak gitu. Jadi standar aja. Oh. Seperti itu kalau bidang ekonomi ya. Kalau Mm-mm. misalnya di bidang yang apa ya? Hmm, bidang apa lagi dong nih? Apa ya? Paling kita ini dibilang ekonomi. Mi, pendidikan nih, Mi. Tadi kan Mami Nah, di pendidikan menyebutkan, iya. ini saya termasuk anak yang nggak pinter waktu sekolah. Terus terang aja. Di sini hadir juga ada bapak guru nih, sahabat saya. Ya. Saya termasuk yang nggak pinter, ya. Eh, Malah kalau terus terang saya ngomong, waktu sekolah saya banyak nyontek, betul. Kalau pendidikannya, tapi saya sangat belajar bertanggung jawab, gitu, ya. Kayak gitu deh. Tapi mungkin di akademik ya, di akademik saya memang kurang pinter. Tapi di bidang yang lain saya itu kepake. Misalnya saya pernah jadi ketua OSIS. Kalau dulu tuh bukan OSIS ya, namanya KM, ketua murid ya, itu. Terus saya dipercaya untuk apa menjaga kebersihan kelas. Nah, jadi kayak gitu-gitu tuh saya dipercaya gitu dengan punya rasa tanggung jawab yang besar gitu ya. Tapi lama-lama sih
belajar pinter juga. Pinter Lami, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang bisa deny nih dengan pencapaian Mami sekarang ini. Mami jadi ketua OSIS itu di waktu SMP apa SMA? Eh, di SMP Nggak SMP. sampai ke SMA saya tetap tuh kepake. Wis, Nggak tahu dari mantul. mana mereka menilainya. Luar biasa loh, Mam. Nah, setelah SMA, apakah Mami, mohon maaf nih Mami, melanjutkan ke perguruan tinggi? Ya enggak, enggak ya. Tapi sebenarnya sih ada cita-cita itu mau kalau jadi psikolog itu kan harus kuliah kan, ya. Iya, Tapi melihat keadaan waktu itu, saya pikir kayaknya tidak memungkinkan, ya. Karena orang tua saya punya anak 4, ya. Mama saya ini buka salon, ya, buka salon, terus salonnya itu lumayan laris lah kalau di Kerawang, ya, tempat lahir saya kan di Kerawang, jadi besar di Kerawang, kota kecil. Nah, satu hari itu saya lihat mama saya lagi tidur, ya. Terus ada yang mau potong rambut. Nah, saya harus membangunkan mama saya loh untuk bisa dapat uang gitu. Jadi saya masuk ke kamar, saya panggil, mah, mah, ada yang mau potong rambut. Nah, mama saya tuh sempat bangun, oh iya iya, tapi tidur lagi. Nah, di situ saya melihat betapa lelahnya mama saya gitu. Dan saya harus menggantikan beliau karena eh, biarlah istirahat mereka gitu. Jangan sampai capek-capek seperti itu. Nah, sejak lihat adegan itu ya saya jadi saya urung lah, sekolah tinggi-tinggi nggak usah gitu ya. Saya memutuskan untuk selesai saja sampai di SMA dan saya harus bantu mama saya di salon. Nah, jadi ketiga saudara saya ini kuliah ya, sekolah di luar kota lah, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung gitu. Saya sendiri enggak. Saya memutuskan untuk tidak meneruskan sekolah, tapi saya mau belajar eh, salon gitu. Nah, ini ada satu mungkin pelajarannya, Natali. Itu menggebu-gebu untuk supaya mama saya jangan lelah gitu ya. Ujian itu hari Jumat ya. Sabtunya itu saya langsung ke Jakarta daftar di salon kecantikan. Langsung saya kursus secepatnya saya harus bisa mama saya supaya bisa istirahat. luar biasa, Mam. Ya ampun. Aduh, mohon maaf ya, Mam. Jadi Itu nggak apa-apa sih. ini Setelah mengingatkan Mami. setelah saya setelah saya lulus di salon, saya udah bisa ya, saya udah balik, udah bantu mama saya. Mama saya istirahat beneran, istirahat panjang. Ah, jadi, Itu kira-kira. oh, astaga, Mami. Duh, Jadi, rahasia ini baru dibongkar di sini loh. iya loh ya. Aduh, nyesel banget ya, Mam, yang tidak join pada malam hari ini ya. Baru pertama loh, Mi. Baru awal, belum setengah dan yang lain-lain. Oke, Mam. Sekarang, nah kita mau beralih ke pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana Mami membangun kehidupan Mami sampai tahap seperti sekarang ini? Karena kehidupan Mami ini, perjuangan Mami ini sangat luar biasa di atas ibu-ibu rata-rata pada umumnya seperti itu. Minta Mami berbagi rahasia nih sama kita. Sangat panjang ya kalau mau mau cerita gitu ya, suka duka hidup di sana itu betul-betul apa ya, ya banyak suka dukanya deh. Jadi dari mana nih kita mulai ya.
Nah, ini aja. Tadi Natalia bilang bahwa saya adalah pengusaha importir besar. Nggak besar-besar amat sih. Ya. Tapi karena saya menggantikan mama saya waktu itu ya, saya harus dapat uang yang banyak. Gitu. Nah, terus mama saya ada pesan begini, kasih kasih petuah gitu ya. Siang pokoknya kalau orang udah masuk ke toko kita ya, eh, harus keluar tuh duitnya, harus jadi beli barang, harus jadi gunting rambut, harus jadi keriting rambut gitu. Itu yang pesan mama saya, kalau kamu mau belajar, kalau kamu mau banyak uangnya. Jadi saya pikir, oh begitu ya. Jadi ketika saya buka buka toko gitu ya, pagi-pagi tuh udah ada yang mau keriting rambut gitu ya. Nah, ya maunya murah nih. Kalau orang daerah kan ada panglaris tuh ya, panglaris Tanjung Kimpul katanya barangnya habis duitnya kumpul katanya begitu ya. Cakep. Jadi begitu ada yang masuk baru buka pintu masuk harus jadi. Nah misalnya dia mau potong rambut nih, mau keriting rambut nih misalnya. Terus dia nawar maunya murah gitu ya. Karena saya ingat mama saya pesan begitu, ya udah deh saya bilang saya kerjain. Pokoknya berapapun udah saya kerjain. Kalau mau murah kan waktu itu pakai obat-obat keriting itu kan macam-macam ya. Saya itu pakai yang murah juga. Tapi yang murah itu sebenarnya tangan itu bisa rusak. Jadi saya rela tangan saya rusak sedikit, tapi saya dapat uang gitu. Nah ini yang awalnya seperti itu. Jadi rasa bukan ambisi ya, rasa apa ya? Rasa perlu gitu ya untuk membahagiakan mama saya pertamanya, terus membahagiakan saudara-saudara saya selanjutnya gitu. Mereka juga butuh uang lagi sekolah. Jadi dari situlah sebenarnya saya belajar banyak. Mama saya ngajarin saya seperti itu. Nah, sehingga suatu hari saya udah punya anak, loncat-loncat lah ya, udah punya anak aja ya. Ya, gak apa-apa, Mi, gak apa-apa. Terus saya masih tinggal di Kerawang waktu itu. Nah, terus papa saya itu hobi baca koran. Kalau baca koran tuh dulu 12 halaman ya, Sinar Harapan korannya. Dari halaman 1 sampai halaman 12 tuh dibaca. Nah, jadi satu hari papa saya ada nyeletuk tentang itu, tentang akta ya, kalau nggak salah akta 74 kalau nggak salah ya, saya juga lupa tuh. Dia ada cerita, yang nanti bakalannya nih orang luar negeri itu bisa usaha di Indonesia. Ya. Lu juga bisa usaha di luar negeri. Nah, dalam arti bisa apa, ngomong Inggris aja nggak bisa. Ya, tapi dia ada bilang begitu tuh lebih iniin saya, menginspirasi saya gitu. Jadi kalau misalnya orang bisa dagang orang luar negeri bisa dagang ke sini ya, terus kita juga bebas ke luar negeri, kenapa saya nggak duluan gitu. Nah itu nekatnya saya tuh begitu. Jadi saya memberanikan diri untuk pergi ke China waktu itu. Nggak bisa Mandarin, nggak bisa Inggris ya. Tapi karena saya punya niat, tujuan yang mimpi saya ini jadi seorang pedagang gitu ya. Saya nekat itu pergi. Saya cuma tahu bahasa Mandarin itu. Natalia guru Mandarin juga ya? Ya. Iya, Cuman Mi. isian yuto soke kayak gitu. Jadi satu karton itu ada berapa buah gitu. Iya. Terus harganya berapa? Saya bisa kalkulasi sampai sini tuh berapa. Itu loh awalnya saya jadi importir. Ini agak loncat-loncat nggak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Itu luar Itu biasa sih. loh, Mi. Tadi saya Dengan terinspirasi bekalnya sama Mami. kata-kata Natalia, importir besar.
Seperti itu sih. Keren, Mami. Akhirnya saya pergi ke China, berdagang, coba-coba, ya akhirnya saya punya feeling ini kayaknya ibaratnya laku nih. Saya nekat aja. Itu akhirnya ya keterusan gitu. Iya, luar biasa, Mami. Oke, tadi kan itu kita yang apa namanya, yang Mami dari kecil, kemudian sekolah SMP sampai SMA dan sampai menjadi importir. Nah, sekarang pertanyaannya bertambah lagi nih, Mi. Apa sih yang mempengaruhi perubahan karir dalam hidup Mami? Kan kita tahu nih dari perjuangan Mami yang sangat luar biasa dari waktu remaja sampai menjadi tulang punggung keluarga lah ya Mi ya. Ya, Setelah itu, bentar, ada oh iya siap-siap gangguan nih. bentar. Ah, ah. Ya, apa-apa. Lupa Oke, dimatiin. iya nggak apa-apa Mi. Dari Mami udah jadi pengusaha sukses nih, gitu kan? Kan harusnya Mami tinggal ya udahlah menikmati hidup dan lain-lain gitu kan Mi, jalan-jalan, healing-healing gitu. Nah, ini ada satu yang saya juga penasaran banget nih Mi. Apa sih yang mempengaruhi Mami ya kak yang dari seorang pengusaha importir mau beralih gitu ya mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan khususnya di sekolah yang non-profit ini hal yang kayaknya bertolak belakang nih gitu. Bisa Mami ceritakan sedikit? Wah, ini hostnya pinteran ngorek-ngoreknya nih. Aduh, ya. Saya jadi importir kurang lebih ya sampai 15 tahunan lah ya. Nah, itu kalau dibilang kocek ada ya kita kumpulin uh, lumayan ya. Tapi eh, saya punya pengalaman waktu anak-anak kecil. Saya suka bawa anak-anak itu beribadah. Dari situ saya suka melihat anak-anak itu banyak yang eh, belum punya pendidikan sewajarnya. Ya, jadi saya punya pikiran suatu saat nanti, sebentar gangguan. Oke. Saya punya pendapat, aduh, anak-anak ini kasihan sekali ya. Saya berkeliling waktu itu tempat ke ke tempat-tempat terpencil lah di pelosok-pelosok Jakarta gitu. Survei, datang ke rumah-rumah gitu ya, melihat keluarga itu miris gitu hati saya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk merubah keadaan mereka gitu. Nah, saya punya pemikiran waktu itu ya. Hanya pendidikanlah yang bisa merubah mereka. Kalau anak-anak itu punya pendidikan yang baik, punya kasih sayang yang utuh gitu ya, mereka akan menjadi baik semuanya gitu. Mungkin lingkungannya baik, keadaan rumahnya baik, keadaan ekonominya baik. Nah, bagaimana anak ini kalau tidak berpendidikan yang layak? Saya punya cita-cita waktu itu kalau saya punya sedikit kelebihan, saya akan bikin sekolah. Itu ceritanya. Wah, luar Karena saya biasa. terinspirasi anak ini Mm-mm. nggak bisa merubah kalau bukan pendidikan ya. Karena ketika saya survei ya miris. Ada satu keluarga tinggal anaknya bisa 6. Rumahnya ngontrak, dapur di situ, tempat tidur di situ, kamar mandi di situ. Gimana ini? Saya
ini anak ini mah di kolong ranjang loh. Nah, bapak mamanya tidur di atas. Gimana jadi ininya apa? Jadinya ini anak gitu loh. Ya jadi saya waktu itu ada berada dalam komunitas. Ya. Saya bilang, gimana nih insinyur-insinyur kita nih? Yuk kita bikin apa ya kayak operasi pintu jendela gitu loh. Itu rumah tuh ada jendelanya, ada pintunya. Mungkin kalau ada teman-teman saya yang melihat tayangan ini, yang pernah mendengar saya bicara ini, dan kita sama-sama berusaha untuk mencari jalan keluar dan nggak pernah dapat. Karena mereka di situ rumah ngontrak, nggak ada sertifikat, mau digimanain. Itu yang membuat saya miris. Harus dididik anak-anak ini. Dengan pendidikanlah mereka akan berubah. Itu sih Natalia. Luar biasa loh Mami, hatinya baik sekali. Kadang ya maaf orang-orang nih gitu ya, kita nggak apa namanya membicarakan orang-orang tertentu gitu kan. Biasanya kan manusia pada umumnya gitu ya Mi. Kita kan selalu berkutat dengan kehidupan kita sendiri, dengan pencapaian kita sendiri. Kalau mau, kalaupun mereka berhasil, pasti mereka ya sudah, ini karena hasil pencapaian aku simpan, aku nikmatin sendiri bersama keluarga aku dan cucu-cucu, anak-anaknya gitu kan Mi. Tapi Mami itu punya hati yang luar biasa loh, bisa memikirkan solusi buat yang mungkin sebagian orang itu tidak pernah memikirkan gitu kan. Oh, dia susah, ya siapa suruh dia mau punya anaknya banyak gitu kan. Udah tahu susah, kenapa nggak usaha yang lebih giat dan lain-lain seperti itu, Mi. Itu. Ini keren banget. Saya agak terharu ini. Kita Hidup ini lanjut nih. kan punya musim. Hidup ini kan Mm-mm. punya musimnya. Kadang-kadang ada musimnya kita ini belajar dulu. Ada musimnya kita juga harus kerja keras. Ada musimnya kita harus apa ya? Waktunya kita itu menghadapi hidup ini dengan penuh apa ya suka duka gitu ya. Tapi pentingnya saya belajar bahwa eh, tabur tuai itu saya selalu ingat ya waktu saya masih kecil tuh saya udah dengar cerita itu. Setiap kamu menanam menanam yang baik pasti kamu akan menikmati yang baik juga gitu. Seperti itu dan setelah saya merasakan apa ya kalau dari ekonomi gitu ya uang itu nggak pernah cukup. Saya kepingin punya sekian ratus juta, dapat juga nggak pernah cukup-cukup tuh. Jadi kebahagiaan itu nggak pernah didapat. Ukurannya tuh barometernya bukan ekonomi, kalau menurut saya ya. Nggak pernah dapat mau cari di mana tuh kebahagiaan tuh nggak bisa dicari. Tapi Natalia, Natalia ya kita panggilnya ya. Ya, iya Mi. Kebetulan kita baru ketemu juga sih. Jadi udah so akrab nih kita. Kebahagiaan itu diberikan. Diberikan kebahagiaan itu baru kita dapat rasa bahagia itu. Yang sebenarnya malah, ini ada Bante ya, saya memberanikan diri ini Bante. Mohon maaf kalau salah ya. Jadi ketika kita memberikan itu, kita akan dapat bahagia itu. Kalau mau kebahagiaan yang murni, kita memberikan yang murni juga. Seperti itu sih. Luar biasa Mami, dalam kondisi Mami. Nanti aku yang nangis lagi gak bisa nanya Mami.
Oke, Mam, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, Mami ya. Terkait dengan pekerjaan yang Mami lakukan saat ini. Mami sekarang tuh lagi mengerjakan apa sih? Kemudian, apakah ada yang masih ingin Mami capai? Oh, ya. Saya sekarang aktif di sekolah, dipercaya untuk mengelola sebuah sekolah yang non profit, ya, sekolah umum. Nah, berawal tadi pemikiran saya bahwa pendidikan adalah satu yang harus dinikmati, ya, dirasakan oleh anak-anak Indonesia. Kan di Undang-Undang Dasar 45 ada kan, pendidikan itu adalah untuk anak-anak, ya. Iya, Mi. Saya ingat dulu pasalnya berapa ya, pasal 3 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, asal Saya ini juga aja nih, tidak asal ingat. sebut aja. Jadi saya merasa, aduh, pengen bikin sekolah aja ya, gitu ya. Karena saya sudah hampir 19 tahun itu ada di sebuah komunitas ya, yang ngurus tentang anak-anak asuh gitu. Saya 19 tahun di sana. Dan nggak merasa puas kalau anak ini nggak saya didik sendiri. Karena setiap 1 minggu cuma ketemu sekali 1-2 jam. Apa yang inspirasi yang ada di saya itu nggak bisa dituangkan gitu ke anak-anak, itu nggak bisa dapat, ya. Jadi saya dipercaya teman-teman, udah buka sekolah. Ya, sekolah kayak apa ya? Saya bilang, sekolah itu kayak yang ada sekarang. Oh, sekolah kayak gitu, saya bilang. Oh, oke lah, saya bilang, saya coba ya. Tapi ketika sudah deal tuh mau bikin sekolah, terus saya lihat tayangan di TV, itu ada sidang orang-orang penting lah ya, lempar-lempar bangku. Nah, saya urung bikin sekolah waktu itu. Kalau kita bikin sekolah hanya menghasilkan orang-orang seperti ini, ya, dia udah sekolah tinggi, udah bahkan menjadi pejabat penting, tapi masih lempar-lempar kursi, ini gimana? Saya batal, saya bilang bikin sekolah. Nggak jadi saya bikin sekolah. Stuck 4 tahun. Ya. Padahal udah supporter tuh udah banyak gitu lah yang suruh saya bikin sekolah, dukungan udah banyak. Udah bikin sekolah. Nah, akhirnya saya menemukan satu konsep pendidikan yang sangat bagus, ya, itu konsep dari Thailand, dan saya bisa terapkan di sekolah yang saya kelola saat ini. Ini bagus sekali. Tapi kalau diceritain di sini sangat panjang ya nanti ya. Kita ngomong bisnis. Oke. Nah, ini yang saya merasa bahagia gitu, dan saya memutuskan pensiun dini dan saya akan konsen di pendidikan. Seperti itu. Karena mana ya? Ingin membuat hidup saya ini berarti buat orang banyak. Itu sih. Luar biasa loh, Mami. Kalau boleh tahu nih, sedikit aja nih, Mam. Konsep sekolah apa sih yang sekolah Mami punyai, yang Mami prakarsai sampai hari ini? Iya, sedikit aja, Mi. Jadi ini saya punya belajar tentang konsep ini sangat menarik sekali. Ada 5 konsep di sana, ya. Yang ke-1 itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah kebenaran yang hakiki, yang benar gitu. Dibawa kemana-mana tuh benar. Contohnya seperti manusia itu lahir dari rahim seorang ibu. Nah, itu benar. Dibawa kemanapun benar, ke dunia manapun benar gitu loh. Ini kebenaran yang seperti ini. Yang kedua ini kebajikan. Nah, ini cocok sama saya. Tadi kita udah masa kecil saya ya. Kebajikan ini
kita itu harus membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, dan lakukan yang terbaik. Jangan lakukan yang tidak baik. Kan ada tuh anak-anak sekarang nih yang tahu dia yang baik ini, tapi yang ini aja lah, ini lebih enjoy gitu ya. Nah ini ya. Nah yang ketiga ini kedamaian. Kalau ke satu, kedua ini udah ada, maka kita akan berada dalam situasi yang damai hati kita. Ya. Yang keempat ini adalah cinta kasih. Kalau kita udah hatinya udah damai, berarti kita bisa memberikan cinta kasih yang murni kepada siapapun. Yang kelima ini tanpa kekerasan. Ya, jadi kalau 4 ini udah ada, pasti kita tidak akan melakukan kekerasan. Mikir, ya mau KDRT mikir. Ya guru-guru itu mau menghukum anak juga mikir dulu. Ada sih kita hukuman yang memang netral gitu ya. Seperti itu sih kalau di sekolah. Ada hukuman cuman berdiri di kotak merah, kotak hitam gitu. Ada bangku tinggi, cuman itu aja sih. Nah, konsep inilah yang memberikan inspirasi buat saya mau mendirikan sekolah ya. Karena saya belajar konsep ini nih, kalau sekarang sih singkat. Dan sampai sekarang guru-guru di sekolah saya itu harus belajar ini terus menerus. Karena bukan hanya akademik. Ya, konsep ini harus dilakukan atau dilaksanakan bukan hanya ketika mengajar akademik, tapi di luar itu harus ada. Jadi di sini sekolah ini saya sangat cocok karena tidak berbasis agama gitu ya. Jadi kita punya lebih luas gitu kalau kita tidak berbicara agama. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Maaf ya Natalia ya. Iya, gak apa-apa Mami. Jadi kita saling belajar ya Mami. Unity in diversity, maksudnya bersatu di dalam perbedaan. Itu ya luar biasa. Memang konsep cinta kasih yang seperti itu ya Mami. Tidak membeda-bedakan. Saya lama belajar konsep ini, saya nggak langsung percaya. Saya nggak langsung percaya. Jadi konsep ini kalau kita mau belajarin dari A sampai Z itu ya 14 hari. 14 hari itu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, saya ikut ini 3 kali. Saya ikut lagi sampai 3 episode lah. Jadi itu baru saya memutuskan untuk mau mengelola sebuah sekolah yang sekarang. Itu luar biasa Mami. Itu 3 kalinya tuh berurutan atau ada jeda waktunya Mami? Ada jeda waktu, kalau nggak salah waktu itu ya 3 bulan sekali. Ya, jadi yang pertama saya ikut, yang kedua 3 bulan kemudian saya merasa tertarik karena itu gratis semua, tanpa ada biaya apapun kita dapat makan. Nah jadi waktu yang kedua, yang ketiga itu saya menyediakan menyediakan tenaga dan pikiran saya untuk yang kedua ini semua konsumsi dari saya. Nah, saya masak, saya sediakan, jadi mereka enjoy vegetarian sih. Iya luar biasa loh. Saya rasanya ingin terus kalau bisa lebih banyak orang yang belajar ini lebih bagus. Iya. Gitu. Kalau ada kesempatan saya mau ikut belajar loh, Mal. Boleh. Tag dulu waiting list langsung list pertama gitu. Oke nih Mam, kita lanjut nih Mam ya. Apa sih yang ingin Mami capai? Oh iya. Saya tetap tidak berubah pemikiran saya bahwa pendidikan ini adalah yang harus terus dikembangkan. Jadi diam-diam ya saya di sekolah saya itu jadi merupakan satu lab buat saya. Bisa nggak sih sebenarnya pendidikan karakter ini kita
terus kembangkan. Saya belum cerita bahwa konsep ini adalah akhir dari sebuah pendidikan itu adalah karakter gitu. Jadi mau nggak mau karakter itu harus terus dibangkitkan ya, dipelajari terus oleh guru-guru sehingga bisa ditularkan kepada anak-anak. Nah, hal inilah yang saya jadikan sekolah saya itu lab. Ya. Puas 100% enggak. Karena ini dari berbagai macam lingkungan. Ya. Jadi, kalau di atas 50 lah ya, di atas 50 saya puas. Gitu. Ya. Dan saya rasanya senang sekali berada di sana. Dengan guru-guru itu, saya enjoy. Ya. Nggak jadi ketua yayasan yang menakutkan gitu loh. Kan biasanya kan ada ketua yayasan, ayo gimana ya? Di sana kalau ada ketua yayasan datang, semuanya senyum. Dia nggak berani, guru-guru nggak membalas senyum saya gitu loh. Jadi enjoy. Nggak berani lah ya, Mam ya. Semua happy gitu. Nah, terus yang paling dari konsep ini tuh ya, guru-guru itu harus bisa menyampaikan kelima konsep ini di kelas. Jadi pada waktu ada sisa waktu sebelum bel berbunyi, kira-kira 5 menit atau 10 menit dari pelajaran yang disampaikan harus bisa menuangkan konsep ini ke dalam mata pelajaran. Ya, misalnya pelajaran matematika kurang tambah ya. Nah, anak-anak tadi kita sudah belajar nambah pertambahan dan pengurangan gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya apa sih yang harus kita tambah di dalam hidup ini. Gitu loh. Jadi nambah kebaikan. Yang kita kurangin harus apa? Nah, kalau ada bagi-bagi, apa yang harus kita bagi-bagikan? Itu guru-guru tuh harus bisa. Kalau dia belajar matematika dan pelajaran yang lain juga harus bisa. Seperti itu. Kalau ditanya, Natalia nanya saya, apa sih yang ingin saya capai gitu ya. Saya ingin, cita-cita kan boleh tinggi ya. Iya, boleh banget. Boleh tinggi ya. Boleh banget, Mam. Ya, berarti boleh tinggi ya. Ada teman saya juga. Kalau katanya mimpi itu harus boleh tinggi supaya kita semangat dan ada daya juang untuk bisa mencapai gitu ya. Nah, jadi keinginan saya yang belum tercapai mungkin ya. Saya ingin guru-guru yang ada di Indonesia, tinggi banget ya, tapi nggak apa-apa kan? Bebas, Mam. Bisa belajar tentang konsep ini. Karena konsep ini sangat luas. Ya, jadi kalau guru-guru itu mengajar, setelah mengajar ada contohnya, ada nyanyiannya, ada video klipnya supaya anak-anak itu lebih jelas. Nah, biasanya guru-guru ini bikin ininya repot. Cari videonya, cari nyanyiannya, ya, cari PPT-nya, apa sih pelajarannya gitu. Agak repot. Nah, ini saya bersama tim saya dari lingkaran belajar, ya ini di luar sekolah ya. Lingkaran belajar nanti boleh follow lingkaran belajar. Sedang meramu sebuah formula bagaimana cara guru-guru mengajar mudah dengan konsep ini. Jadi kita sudah siapkan lagunya, sudah siapkan videonya, sudah sedang kita siapkan PPT-nya yang dari kelas 1 mungkin sampai ke kelas SMK. Kan beda-beda. Tapi ada hal muatan karakter itu yang berkesinambungan. Nah, ini yang mudah-mudahan saya bisa sampai melihat konsep ini bisa dipakai oleh guru-guru. Ini perlu perjuangan sih. Saya menyadari ini perjuangan yang bukan yang gampang. Itu sih cita-cita saya. Iya, Mami, cita-cita yang sangat mulia.
Nanti kita berjuang bersama ya, Mam. Mudah-mudahan saya juga bisa mendapat kesempatan baik untuk berjuang bersama Mami dan teman-teman di sini. Kita lanjut lagi ya, Mi. Iya, nih Mi, dalam perjalanan hidup nih, ya kan Mami, maupun perjalanan Mami dalam mengembangkan yayasan, Mami kan sudah berapa? 12 tahun ya Mami ya. Ya, itu kan ada suka duka, pasti banyak banget kesulitan yang biasanya kita bilang untold story, maksudnya cerita yang tidak bisa disampaikan setiap saat gitu-gitu nih. Dan tidak bisa kita share terbuka ke semua orang. Jadi kita bisa share kayak gini nih di momen-momen tertentu gitu, Mami. Jadi yang mau saya, bukan saya ya Mami, saya cuma membacakan pertanyaan ya Mami. Jadi gini Mi, apa kesulitan-kesulitan yang pernah Mami hadapi dalam hidup Mami? Kemudian bagaimana Mami bisa keluar dari kesulitan tersebut? Kesulitan ya. Kesulitan Iya. di bidang apa nih? Berarti kita bicarakan kesulitan di ini aja deh, di seputar yayasan aja, Mami. Kalau kesulitan hidup kan tadi sudah di awal. Iya. Kalau sekarang saat ini ya banyak sekali orang-orang yang sudah mulai menoleh kepada pendidikan, betapa pentingnya pendidikan gitu loh. Jadi membangun sekolah, bagaimana mendidik anak-anak gitu lebih baik, itulah itu banyak sekali sekarang sudah mulai itu dilirik ya. Nah, kalau saya menceritakan kesulitan, khawatir begini, aduh ternyata sulitnya bikin sekolah ya. Nggak jadi tuh Mami Aisyah aja begitu tuh katanya ya. Nah, ini sih sebenarnya kesulitan bukan hanya mendirikan sekolah sih, rumah tangga juga sulit ya. Sekolah juga sulit, mendirikan sebuah sekolah juga memang harus ada kesulitannya gitu. Tapi kesulitan ini pasti ada jalannya. Pasti banyak jalannya untuk kita bisa menghadapinya dengan hati yang tenang dulu. Gitu. Pasti. Ya, jadi kalau kita sebuah niat yang baik, direncanakan dengan baik, pasti hasilnya akan baik, gak usah khawatir. Ya. Dan ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan, ketika cita-cita kita berhasil, itu kebahagiaan yang betul-betul murni, yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, jadi kalau dukanya nggak saya bagi banyak-banyak, tapi terus berjuang, ya. Nah, itu kebahagiaan di ujungnya nanti kita mendapatkan kebahagiaan. Kayak gitu sih. Jadi ya lebih banyak sukanya sih saya bilang ya. Sukanya itu ya kalau sekarang nih ya, kita datang ke sekolah nih ya. Di sini ada rekan saya guru nih, Pak Budiar ya. Saya datang ke sekolahan nih ya. Turun dari mobil. Kebetulan saya barengan sama Pak Budi. Anak itu lagi olahraga. Yang guru olahraganya di depan. Ya. Tapi ketika lihat saya nih, dia bisa berhenti berolahraga loh. Dia berbalik ke saya ya, dia bilang, Mami Aisyah, gitu ya. Aduh, saya bilang, kamu belajar olahraga. Dia udah ngadep gurunya lagi, dia balik lagi, Mami Aisyah, gitu loh. Gitu. Sukanya itu ya luar biasa, kebahagiaan itu ya. Nanti kalau kita misalnya
sekarang musim hujan ya, kemarin baru saya sering sih mengalami ini, tapi kemarin tuh rasanya aduh gimana ya, hujan memang banjir ya, terus anak-anak itu nunggu dijemput dong. Nah saya juga kan nggak bisa pulang ya, saya bersama anak-anak di depan, terus ada anak-anak tuh meluk, Mama Aisyah katanya. Aduh, dalam hati saya ini anak memang kurang kasih sayang kali ya. Oh, saya peluk lagi gitu ya. Saya usap-usap ini gitu ya. Teman di belakangnya ini itu apa? Ini dia, cepetan dong katanya. Saya pikir udah mau dijemput, nggak taunya cepetan. Aku juga mau dipeluk sama Aisyah. Oh, gantian jadinya Begitu ngantri. dia keluar, oh, Mami Aisyah. Jadi itu anak tuh sepertinya memang antri gitu ya, kurang kasih sayang. Bukannya dia hanya mungkin, aduh saya kayaknya mereka tuh memang butuh kasih sayang gitu. Jadi ketika kita begitu, oh iya ya, oke, belajar ya, yang baik ya. Terus kebetulan tuh kita kasih belajar, kalau kita lihat dia lagi gini, kukunya ada yang panjang atau yang hitam. Nah, ini kukunya besok digunting ya. Kalau kukunya masih hitam nggak boleh peluk Mami Aisyah lagi loh. Nah, dia tuh langsung bisa gunting kuku nanti, sekalian belajar gitu. Atau nanti kalau bajunya basah harus tukar dulu yang kering, terus ya seperti itulah. Kayak gitu sukanya. Luar Anak-anak biasa. SD tapi anak-anak Ya. SMK enggak. Luar biasa loh, Tapi Mami, gurunya magnetnya. ada, guru-gurunya juga ada. Guru, ibu-ibu guru gitu ya. Kalau ulang tahun tuh ada ibu guru yang memang apa ya, perlu juga sih terapi seperti itu. Kayak gitu sukanya. Bahagia banget. Luar biasa loh, Mi. Oke nih, Mi. Selanjutnya ya, Mami. Menurut Mami, apa yang bisa membuat seseorang itu maju dalam kehidupannya? Sepertinya sih harus terus belajar ya. Terus belajar. Karena itu yang saya alami. Saya terus belajar sampai pada saat ini. Ketika usia saya memang udah di atas 60, saya masih harus belajar. Bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan mimpi gitu ya. Kita kan masih punya mimpi, dan perubahan di bidang, bukan hanya di bidang pendidikan, di segala hal itu banyak sekali berubah. Saya hampir putus asa loh, Bung Rahasia ya. Iya. Saya rasa saya udah tidak bisa nih ngikutin zaman seperti ini ya. IT nggak bisa, komputer baru-baru ini aja nih bisa nge-zoom ya. Hari ini saya belajar bagaimana menjadi co-host, bisa nih. Oh nanti saya jadi ingat, saya catat. Iya. Ya. Jadi terus belajar, dengan belajar itu kita bisa apa ya? Banyak manfaatnya. Ya, dengan belajar tuh kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Gitu. Kita juga terus bisa menjalankan 5 konsep ini. 5 konsep ini yang memberikan kesempatan kita itu untuk belajar, menginspirasi kita untuk terus belajar. Kalau nggak berhenti belajar ya udahlah. Ya. Betul, Mam. Mami, mohon maaf nih, kita seru banget ya. Saya juga masih pengen banget berlama-lama sampai pagi juga tidak apa-apa gitu, Mam. Tapi waktu mengharuskan kita sampai di sini. Nah, sebelum kita tutup nih, Mam, boleh nggak minta closing statement-nya Mami buat kita semua tentang pembelajaran hidup yang Mami dapatkan nih, dari kecil sampai remaja, sampai menjadi pengusaha, kemudian sampai menjadi ketua yayasan, dan sampai hari ini, gitu Mami. Kuncinya sih kesadarannya. Kesadaran yang
semakin lama seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya umur gitu, kesadarannya itu harus ditingkatkan. Mungkin kalau kesadaran itu bisa terus meningkat kalau diimbangi dengan kesadaran kita yang lain, ya misalnya meningkatkan kesadaran ini kita sebenarnya nggak bisa sendiri gitu, perlu ada pendamping gitu ya. Pendampingnya itu misalnya kita belajar tentang meningkatkan spiritual kita. Kalau spiritual kita belajar meningkat, kesadaran kita pun akan meningkat. Kalau kita sadar tapi kita nggak diimbangi dengan peningkatan spiritual kita, ini bisa anjlok. Kalau diimbangi dengan spiritual ini bisa naik gitu ya. Nah, jangan kita misalnya belajar, mengerti tentang tidak kekalan. Iya ngerti tidak kekalan ya. Misalnya yang anak-anak sekarang tidak kekal loh, kadang pakainya salah ya, pakainya salah tuh. Sepatunya baru rusak sedikit, nggak kekal, buang beli lagi, mamahnya punya duit. Bukan itu sih, nggak segampang itu ya. Kesadaran itu kalau sesuatu yang tidak kekal itu ya, saya harus cerita sedikit lah ya saat ini ya. Ini kan mulai jam 8 ya. Kira-kira tadi jam 6 saya terima kabar papa saya itu nggak sadarkan diri. Dan ya udah, mau diapain, saya bilang gitu ya. Hubungi rumah sakit, minta dikirim ambulan aja, saya bilang. Pihak rumah sakit bilang, nanya umurnya berapa, karena 94 nggak bisa. Udah katanya nggak usah dibawa ke rumah sakit sini, tapi bisanya dibawa ke rumah sakit umum. Ya udah, panggil dokter aja. Udah. Terus kirim video dari Karawang ya. Nah, saya ada lihat video itu. Papa saya itu panggil nama saya. Ini lu denger nama lu tuh dipanggil terus katanya. Tapi saya mau gimana? Saya nggak mungkin dong meninggalkan acara ini gitu ya. Nah, disinilah saya belajar kesadaran yang sangat tinggi. Bahwa segala yang tidak kekal itu saya harus belajar di sini. Gitu. Jadi saya cuma jawab, di sana ada anak-anak saya juga nawarin, mama mau sekarang berangkat, nggak bisa. Ya. Satu yang lu mesti belajar, saya bilang ya. Kita manggilnya tie-tie itu engkong ya kita. Tie-tie itu bukan milik mama, dan mama juga bukan milik tie-tie. Kita semua tuh nggak bisa saling memiliki gitu. Disinilah saya mohon kesadaran kamu semua untuk belajar ya, bahwa sesuatu itu tidak kekal di sini. Jadi bukan saya nggak mau, mungkin besok ya, kalau hari ini selesai, ditawarin sama anak saya hari ini jam 9 selesai, ayo saya antar ke Kerawang. Nggak perlu juga. Saya juga harus jaga kesehatan saya. Bukan saya sombong, tapi kesana kita udah malam, nggak bisa apa-apa, nanti kurang tidur, sayanya juga sakit, akhirnya nggak bisa. Tunggu ya. Kalau memang ada waktunya, pasti alam semesta akan memberikan yang terbaik. Ya, dan nggak mungkin dong saya larut di dalam kesedihan, terus di acara ini saya terus nangis gitu kan, nggak mungkin juga ya. Nah, inilah di sini mungkin jadikanlah ini pelajaran buat kita semua. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu itu tidak kekal, bukan cuma sesuatu tidak kekal terus disimpan di sini, tidak kekal, tapi harus disimpan di sini, di hati kita. Hati kita lah
yang harus banyak menyimpan yang baik-baik. Ya. Dan ya itulah kuncinya, mungkin sih udah Bante, belajar meningkatkan spiritual kita. Jadi buat teman-teman terus belajar, ya. Belajar itu dalam banyak hal. Bukan hanya akademik. Mungkin kalau akademik saya terbatas. Tapi saya belajar tentang kehidupan ini, ya. Dan teruslah berbuat sesuatu agar hidup kita ini sangat berarti buat orang banyak. Bukan hanya buat kita sendiri, karena diri kita pun bukan milik kita. Ya. Jadi ketika kita bisa berbagi dari hati kita ini, berbagi, ya, maka kita akan dapat ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Jadi kita menyatu dengan alam semesta, itu aja sih. Luar biasa, Mami. Ya ampun, Mami itu hebat, tegar, luar biasa. Pokoknya luar biasa banget deh, Mami. Is the best. Kita mau ngapain lagi? Besok saya jam 5 subuh saya berangkat. Nengok papa saya. Orang-orang bilang, nanti kalau nggak keburu gimana? Nggak keburu apanya? Saya bilang, kamu tenang dong. Ya, kalau memang sudah waktunya yang terbaik dia untuk pergi saat ini, nggak apa-apa juga gitu. Terus kamu nggak nyesel? Apa yang mesti diseselin? Tenang aja, tenang. Itu aja sih dari closing dari saya gitu ya. Jadi saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Maafin aja ya. Nggak sengaja. Mami luar biasa loh, Mami. Kita dapat pembelajaran hidup banget, banyak banget. Memang nggak salah, Mami, menjadi profesor kehidupan kita pada malam hari ini. Terima kasih ya Mami sudah berkenan hadir dan sharing bersama kita pada malam hari ini. Semoga Dede baik-baik aja dan semua yang terjadi itu yang terbaik ya Mami. Mami juga jaga kesehatan, sehat selalu, bahagia selalu, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya bisa belajar banyak sama Mami. Bisa mendapat kesempatan belajar sama Mami pada malam hari ini maupun nanti kita belajar tentang konsep sekolahnya Mami. Nah, itu luar biasa banget Mami. Semoga kita bisa bareng-bareng memajukan kehidupan pendidikan di negara kita ini Mami. Terima kasih Natalia ya. Salam buat teman-teman semua dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir di acara ini ya. Support Anda itu sungguh memberikan semangat dan memberikan kekuatan buat saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mami. Saya tutup dulu ya acara malam ini. Terima kasih Mami. Oke, baiklah. Demikianlah topik kita pada hari ini tentang kasih dan pengabdian tiada henti. Kata bijak berbunyi, kamu hanya memiliki satu kehidupan, jadi ciptakan beberapa kenangan indah. Petik jeruk dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Acara yang dibawakan tidaklah lama, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, follow IG dan TikTok kita di Gema Kebijaksanaan. Like dan share kalau menurut teman-teman, Bapak Ibu semua, acara ini berguna bagi kita dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, selanjutnya di acara kita pada minggu depan kita ada sebentar ya, mohon izin share screen. Ini agak penuh. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa dilihat ya, minggu depan kita akan hadir kembali dengan acara
yang sama, di waktu yang sama, dan bersama hostnya kita nih, Pak Hari Sutanto. Jadi saya cuma host host-hostan aja. Minggu depan kita akan belajar bersama Pak Brian Sohili dengan tema membangun perusahaan startup itu mudah. Kemudian bagi teman-teman yang ingin menyatukan energi kebaikan bisa langsung berdana ke rekening yayasan kita di seperti yang ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa screenshot atau share screenshot atau langsung scan barcode di rekening kita di Bank BNI Yayasan Cahaya Hati Semesta di nomor rekening yang tertera seperti itu. Oke, karena waktunya sudah sampai, saya Natalia Santoso mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mami. Seneng banget dan merasa berkah banget bisa belajar bersama Mami pada malam hari ini.